hari Minggu, selamat siang adik-adik, shalom. Jumpa kembali lewat ibadah sekolah minggu Jemaat GPM Bethel. Adik-adik yang diberkati oleh Tuhan Yesus, Ibu pengasuh akan memberikan materi tentang kemandirian gereja. Dan kita akan membaca Alkitab yang terambil dari kitab Efesus pasal 4 ayat 1 sampai 7. Tetapi sebelumnya mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus Bapa di sorga. Kami mengucap syukur dan berterima kasih karena Tuhan Yesus masih memberikan kami kesempatan untuk mengucap syukur kepada-Mu ya Bapa. Bapa, kami akan membaca firman-Mu. Basailah hati kami dan pikiran kami dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, supaya firman yang kami baca dan kami dengar tidak jatuh terbuang begitu saja, tetapi makan tempat dalam hati dan kehidupan kami, untuk menjadi pedoman dan teladan dalam kehidupan kami di hari lepas hari. Berfirmanlah bagi kami ya Tuhan Yesus, karena kami anak-anak sudah siap mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Oke, mari kita membaca Alkitab secara bersama-sama. Efesus 4 ayat 1 sampai 7. Kesatuan jemaat dan karunia yang berbeda-beda. Sebab itu aku menasihatkan kamu, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil, berpadanan dengan panggilan itu. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Satu tubuh dan satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu. Satu Tuhan, satu iman, dan satu baptisan. Satu Allah dan Bapa dari semua, Allah yang di atas semua dan oleh karena di dalam semua. Tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Anak-anak tanggung 3 yang Tuhan Yesus kasihi. Kemandirian berasal dari kata mandiri, yaitu kita berdiri sendiri, tidak tergantung pada orang lain. Kemandirian juga diberikan istilah yaitu berdikari, yaitu berdiri di atas kaki sendiri. Untuk mencapai berdikari memerlukan pekerjaan yang terus menerus atau proses yang terus menerus, sehingga pada saatnya kita akan mampu untuk melakukan sendiri dengan baik dengan tidak memerlukan bantuan orang lain. Adik-adik, dalam hubungan dengan gereja, maka pengertian kemandirian gereja adalah suatu upaya yang dilakukan terus-menerus untuk mengembangkan kemampuan-kemampuan atau potensi sebagai anugerah Tuhan yang diwujudkan secara bebas dan bertanggung jawab bagi persekutuan pelayanan dan kesaksian. Artinya gereja atau persekutuan orang percaya itu harus menggantungkan seluruh kehidupan pelayanan kepada Tuhan Yesus sebagai kepala gereja, sehingga gereja mampu untuk menciptakan hidup yang mandiri, baik antar pribadi maupun antar sesama. Sesuai dengan pembacaan kita tadi pada Efesus 4 ayat 1 sampai 7, Rasul Paulus mengajak jemaat Efesus agar jemaat sebagai persekutuan yang telah diselamatkan oleh Tuhan Yesus
dapat mewujudkan kehidupan yang mandiri dalam semua aktivitas pelayanan jemaat. Maksudnya bahwa di dalam Tuhan Yesus, jemaat di Efesus telah dianugerahkan talenta atau kemampuan, dan itu harus diperlabakan baik untuk diri sendiri maupun kepada orang lain. Dengan cara apa adik-adik menolong dan membantu orang lain? Karena kita ini adalah satu tubuh Tuhan, satu iman, satu baptisan. Karena itu kita harus memperlabakan talenta itu agar kita tidak menjadi beban bagi orang lain. Namun kita harus mampu atau dapat menolong dan membantu orang lain, karena itu adalah panggilan dan misi kehidupan kita sebagai persekutuan jemaat di tengah dunia. Adik-adik, pasti adik-adik mempunyai kemampuan atau talenta masing-masing, yaitu menyanyi, melukis, menggambar, menari, dan lain-lain. Dan masih banyak kemampuan yang adik-adik miliki. Kemampuan yang adik-adik miliki ini harus adik-adik kembangkan, karena itu semua adalah anugerah dari Tuhan. Ingat adik-adik, Tuhan memberikan talenta bagi manusia itu berbeda-beda. Supaya apa? Supaya bisa saling melengkapi satu dengan yang lain. Karena itu kita tidak boleh sombong dengan talenta atau kemampuan yang ada pada kita. Karena apa yang kita miliki belum sempurna. Ada orang lain yang nanti akan menyempurnakan kita. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kemampuan atau talenta yang kita miliki harus kita kembangkan untuk kepentingan bersama dengan orang lain. Tuhan Yesus memberikan kekuatan bagi kita semua supaya kita bisa membedakan yang terbaik bagi semua orang dengan kemampuan yang kita miliki. Adik, renungan singkat telah pengasuh sampaikan. Semoga adik-adik menjadi pedoman dalam kehidupan adik-adik, dan kalau adik-adik mempunyai talenta dan kemampuan yang Tuhan berikan, jangan adik-adik pakai sendiri, tetapi harus diperlabakan kepada orang lain. Dan sebelum kami mengakhiri akan ibadah ini, kami berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, hamba telah menyampaikan firman-Mu dan materi. Kiranya Bapa, anak-anak asuhan kami dapat menerimanya sebagai pedoman dalam kehidupan mereka ke depan. Dan Bapa, kiranya memberkati mereka di mana saja mereka berada. Bapa, lindungi, pelihara mereka semua agar mereka selamat dalam tangan kasih Tuhan. Kami berdoa untuk kami sebagai para pengasuh. Bapa, ikatkan kami dalam satu tali kasih agar kami dapat sehati, sepikir, dan jiwa untuk mendewasakan anak-anak dikasih kami ke arah yang Tuhan Yesus kehendaki. Dan kini kami mau mengakhiri doa ini Bapa. Kami mohon berkat daripadamu. Kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus dengan pertolongan Roh Kudus menyertai kami semua hari ini, besok, terus selama-lamanya. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.